Oke, selamat datang. Buat Anda yang sampai sekarang masih setia nih sama kebiasaan menabung cara lama, wah pembahasan kita kali ini kayaknya bakal bikin Anda mikir ulang deh. Yuk kita bedah bareng-bareng. Nah, ini nih kalimat kuncinya. Idenya tuh gini, tindakan yang selama ini kita kira paling benar, yaitu nabung, ternyata bisa jadi malah diam-diam ngabisin hasil kerja keras kita. Loh, kok bisa? Nah, makanya kita cari tahu alasannya. Oke, bagian pertama. Kita bakal bahas masalah utamanya, yang disebut sama sumbernya sebagai penyerahan diri perlahan. Kedengarannya dramatis banget kan? Emangnya separah itu? Coba kita lihat. Jadi gini, fiat itu ya uang yang kita pakai sehari-hari. Rupiah, dolar, euro, semuanya deh. Uang yang nilainya itu dijamin sama pemerintah. Nah, argumen utamanya di sini adalah nyimpen uang fiat ini tuh bukan lagi cara buat nambahin kekayaan, tapi malah kayak, ya itu tadi, penyerahan diri perlahan, kayak ikut pertandingan yang udah pasti kalah dari awal. Dan inilah kenyataan pahitnya. Setiap rupiah yang Anda simpan, itu nilainya menyusut. Inflasi itu bukan cuma istilah ekonomi di buku, tapi kekuatan nyata yang nggak kelihatan yang bikin daya beli uang kita terus berkurang. Bener-bener kayak pencurian yang terjadi terang-terangan di depan mata kita. Jadi, ini semua bukan kebetulan atau nasib sial ya. Sumber ini ngegambarinnya kayak sebuah permainan, sebuah game yang aturannya sengaja dibuat biar para penabung biasa kayak kita ini kalah. Yuk kita lihat gimana cara mainnya. Pertama, dan ini yang paling nyeremin, prosesnya terjadi secara diam-diam. Nggak ada pengumuman, nggak ada peringatan. Tiba-tiba aja nilai tabungan kita udah tergerus. Kedua, ini bukan kecelakaan. Ini terjadi secara sistematis. Ini tuh udah jadi fitur, bukan bug dari sistem keuangan kita sekarang. Sistem yang emang dirancang untuk terus bergerak dan, ya, melemahkan nilai uang yang ada. Dan yang terakhir, pencuriannya itu terjadi dalam desimal. Sedikit-sedikit 0, sekian persen. Nggak kerasa kalau dilihat harian. Tapi coba deh dihitung dalam setahun, 5 tahun, dampaknya itu luar biasa besar. Nah, jadi intinya begini. Kita kan diajarin buat naruh uang di bank biar aman dan dapat bunga kan. Tapi coba lihat prosesnya. Kita nabung, bank pinjamin uang kita ke orang lain, sementara di saat yang sama, inflasi ngegrogotin nilai uang itu. Dan sialnya, bunga yang kita dapat nggak akan pernah bisa ngejar laju inflasinya. Hasil akhirnya, ya tabungan kita itu kehilangan nyawanya sedikit demi sedikit setiap hari. Oke. Kalau permainannya memang udah disetting biar kita kalah, terus gimana dong? Apa yang dilakukan orang-orang yang sadar akan hal ini? Ada nggak cara buat keluar dari permainan ini? Nah, sekarang kita pindah dari masalah ke solusinya. Ternyata ada loh sekelompok orang yang milih buat nggak ngikutin aturan main yang lama. Mereka keluar dari sistem ini. Gimana caranya? Yuk kita lihat. Ini dia perbedaannya. Mereka nggak lagi menabung dalam mata uang yang nilainya terus meleleh. Mereka menumpuk nilai yang nggak bisa dihancurkan. Jadi ini perubahan mindset yang besar banget. Dari pasif menunggu, jadi aktif mengakumulasi aset yang memang dirancang untuk bertahan. Dan di sini kita bisa lihat perubahan praktisnya. Jelas banget kan? Dari yang tadinya pakai rekening tabungan biasa, mereka pindah ke cold wallets. Ini semacam dompet digital tapi offline, jadi super aman. Terus dari yang tadinya cuma lihat angka-angka rupiah di layar M-Banking, mereka tuker itu jadi Sats atau Satoshi, yaitu unit terkecil dari Bitcoin. Perubahan ini tuh bukan cuma soal teknis loh, ini benar-benar ngerombak total cara kita mandang uang dan tabungan. Ini soal mengubah kerangka berpikir kita dari dasarnya. Coba deh, lihat perbandingan ini. Jelas banget bedanya. Di satu sisi, menabung pakai uang fiat itu ibaratnya kita cuma nunggu kalah. Daya beli pasti tergerus seiring waktu. Di sisi lain, menumpuk Bitcoin itu berarti kita memiliki aset yang dirancang untuk langka dan tahan banting dari devaluasi. Jadi fokusnya bukan lagi menumbuhkan uang, tapi mempertahankan nilai yang udah kita punya. Dan ini poin yang penting banget. Banyak orang mungkin jadi takut, mikir, wah butuh modal gede dong buat mulai. Nah sumber ini negasin, itu nggak bener. Anda nggak harus beli 1 Bitcoin utuh buat bisa keluar dari permainan tadi. 1 juta sats? Kedengarannya gede banget ya. Padahal ini tuh setara dengan 0,01 Bitcoin. Jauh lebih terjangkau kan? Dan ini bisa jadi titik awal yang cukup buat mengubah arah keuangan Anda. Dan kutipan ini ngejelasin tujuannya dengan sangat baik. Ini bukan soal jadi kaya mendadak, bukan soal spekulasi. Ini adalah strategi bertahan. Tujuannya simple, buat ngentuin pendarahan finansial yang disebabkan inflasi. Biar kita nggak lagi terkuras diam-diam. Oke, jadi gimana caranya kita bisa ngelakuin ini semua secara nyata? Nah, bagian terakhir ini ngasih kita langkah-langkah yang jelas banget. Pesannya tuh sederhana tapi kuat banget.
Langkah pertama, pertahankan kebiasaan baik Anda. Disiplin menyisihkan uang secara rutin itu udah benar banget, jangan diubah. Langkah kedua, ganti kendaraannya. Nah, ini yang diubah. Daripada uangnya dimasukkan ke rekening yang bocor, coba alihkan ke aset yang dirancang untuk menjaga nilainya. Dan saya rasa ini metafora paling kena dari semua pembahasan kita. Coba bayangin deh, nyimpen nilai dalam uang fiat itu sama kayak ngumpulin es batu pas lagi panas-panasnya. Anda kerja keras ngumpulin esnya satu persatu. Kelihatannya Anda lagi berusaha, Anda lagi menabung. Anda ngerasa udah ngelakuin hal yang benar, sampai akhirnya Anda ngecek ember tempat Anda nyimpen es batu itu. Dan apa yang Anda lihat? Sebagian besar hasil kerja keras Anda udah meleleh jadi air. Nah, itulah rasanya pas kita sadar daya beli tabungan kita udah terkikis habis. Jadi, kita tutup pembahasan ini dengan satu pertanyaan buat Anda renungkan. Setelah mendengar semua ini, coba deh berhenti sejenak. Cek ember finansial Anda sendiri. Apa isinya masih sepenuh yang Anda kira? Atau jangan-jangan, tanpa sadar, isinya udah mulai mencair?